Halo, ketemu lagi di Gado-Gado Mavela. Gimana kabarnya hari ini? Yang sakit udah sehat belum? Semoga udah sehat ya. Masih banyak tugas? Atau udah mau bobo atau nggak bisa bobo? Yang masih belum bobo atau masih belum bisa bobo, kesini aja dulu dengerin cerita-cerita saya. Kali saja suara saya bisa membuat kalian tertidur daripada minum obat tidur kan. Soalnya saya loh kadang telepon sama teman saya jadi malah tidur. Gak tahu, mungkin karena dengar saya ngoceh aja ya kan. Ya itulah, bagus kan jadinya jadi obat tidur. Hari ini kita akan cerita tentang apa ya? Tadi sudah ada idenya. Begitu saya ngomong saya malah jadi lupa. Jadi tidak ingat idenya sudah. Oh iya, hari ini kita cerita tentang pelakor lagi ya kan. Ini tentang pelakor, janda pelakor kurang ajar. Ya kan, maaf loh ya, bukannya merendahkan atau gimana tentang image janda, enggak. Ini kebetulan ini yang jadi pelakor kali ini janda, ya kan, janda anak satu ya kan. Yang lucunya itu janda ya, dia kan harusnya tahu gimana rasanya jadi janda lah, dia lo malah jadi pelakor suami orang. Ibaratnya dia mau membuat dirinya jadi bersuami tapi menjandakan orang lain ya kan. Lucu banget kayak gitu itu ya. Harusnya ya jangan begitulah, kamu kan tahu gimana hidup sendiri, membesarkan anak gimana susahnya. Masa kamu bikin istri-istrinya orang juga merasakan seperti itu ya kan, kadang lucu makanya itu. Jadi ini cerita tentang itu tante Nana ya kan. Tante Nana itu ceritanya dia udah menikah 10 tahunan deh baru ya hitungannya, anaknya udah 3. Jadi suatu hari Tante Nana itu nggak sengaja ngecek HP suaminya. Sebenarnya bukan nggak sengaja, HP suaminya itu ditaruh di atas kulkas katanya Tante Nana. Pas Tante Nana buka kulkas kan, terus dilihat HP suaminya di atas kulkas. Nggak tahu kenapa hari itu kan Tante Nana selama ini nggak pernah pegang-pegang HP-nya. Saat itu aja kok dilihat HP suaminya, dia pengen ngecek nih gimana ya isi HP-nya, ada tentang apa aja gitu, dia pengen tahu ya kan. Dia bukalah itu HP ya kan. Dia cek ke itu, masuk ke WA, grup WA gitu kan. Dia lihat sebenarnya nggak ada yang aneh, dia lihat ada nama-nama cewek sih biasa aja. Tante Nana kan orangnya nggak cemburuan, jadi dia cek, nggak tahu ada satu nama gitu. Tante Nana pengen tahu. Kenapa Tante Nana pengen tahu? Kebetulan itu nama yang ada di grup itu ada juga statusnya gitu loh. Jadi dia pengen lihat siapa sih gini-gini gitu loh. Gitu. Terus dia lihat, oh, suaminya tukang suka komentarin status-statusnya si cewek ini gitu ya kan. Ya udah deh Tante Nana lihat. Sebenarnya kata-katanya masih biasa-biasa. Cuma nggak tahu kenapa tangannya Tante Nana nih gatal. Masih buka terus, maksudnya dia scroll naik ke atas lihat itu pembicaranya apa tuh, ketahu kok dilihat ada tanda cinta, tanda love, gede banget lagi. Ya ampun, suaminya lo nggak pernah ngasih tanda-tanda kayak gitu, nggak taunya malah sama cewek-cewek nggak jelas, kegatelan ya kan. Kayaknya tuh suami kurang kerjaan kan, istri sendiri nggak disayang-sayang, malah sayang-sayang wanita lain. Ya ampun ya kan. Dari dia cek itu dia baca WA-nya kan, WA tuh kan ada tanggalnya. Ternyata dia baru tahu suaminya itu sudah selingkuh sama itu cewek sudah lebih dari setengah tahun. Jadi waktu dia lihat itu kejadiannya tuh pertengahan tahun, sedangkan tuh WA dia baca sudah sampai Januari, masih mesra. Wah, ini berarti dari tahun kemarin ini. Aduh, Tante Nana langsung shock, stres dia. Bayangin, tengah malam jam 1-an itu kejadiannya kan. Tante Nana lihat, kayak gitu kan suaminya loh. Terus dia screenshot untuk bukti nyata ya kan, soalnya tahu sendiri kan.
suami-suami. Terus bapak-bapak itu sering ngeles kalau ada bukti kayak gitu. Kalau kita sudah kasih lihat screenshot WA-nya dia nggak bisa berkutik. Karena kalau kita nggak screenshot itu kan dia bisa hapus buktinya dan apa segalanya itu kan. Jadi Tante Nana screenshot untuk bukti dia ke suaminya gitu kan. Tuh dia screenshot, terus Tante Nana itu kamu tahu nggak? Aduh, dia sampai waktu baca WA itu dia tuh sampai gemetaran tangannya tuh udah pengen nangis, pengen apa gitu kan, sampai gemetaran dia tangannya tuh buka WA. Kasihan banget dia cerita sama saya gitu kan. Terus akhirnya itu dia mau nanya suaminya tuh gimana ya. Jadinya dia itu besok mau nunggu sampai besok pagi, dia nggak bisa ya kan. Akhirnya loh Tante Nana itu jam-jam nggak bisa tidur kan malam setelah lihat WA itu kan, langsung dia screenshot yang foto screenshotan WA-nya itu kan dia kasih lihat ke mertuanya ya kan, dia kirim ke mertuanya. Dia bilang, "Bu, ini lihat Bu, kelakuan Mas selama ini Bu, ternyata seperti ini Bu." Dia bilang, "Ternyata Mas punya Will, wanita idaman lain Bu." Malah ini sebenarnya bukan wanita idaman lain. Dari pembicaraan mereka aja udah ketahuan mau nikah tuh cewek ngajak nikah. Dan lucunya itu cewek, dia tahu sudah kalau suaminya Tante Nana ini sudah punya anak dan istri gitu loh. Ya kan, dasar pelakor kurang ajar itu namanya kan. Dia sudah tahu ini suami dan istri. Ini sudah tahu ini suami orang, ayahnya orang. Tapi dia tetap mau merebutnya gitu loh, mau ngambilnya buat apa coba ya kan. Ya itu sudah hubungan gak jelas tuh ya kayak gitu tuh sudah ya kan, yang ya sama-sama gatel. Kalau menurut saya sih nggak bisa disalahkan si cewek juga, si suami juga sama tuh, sama-sama gatel banget tuh. Kalau orang-orang gatel kayak gitu enaknya diapain coba? Enaknya kita sate aja itu ya kan. Kalau saya nggak tahu kalau yang lain ya kan. Tapi Tante Nana itu termasuk baik loh. Dia tahu suaminya selingkuh kayak gitu, dia nggak marah. Maksudnya tuh dia nggak ngamuk-ngamuk. Biasa kan kalau emak-emak yang lain kan langsung ngamuk, langsung apa gitu kan. Dia nggak. Dia diam aja, dia cuma kasih tahu ke mertuanya aja gini gitu loh. Dia diam, cuma dia nggak bisa tidur itu sama suaminya aja dia nggak tanya. Coba kalau ibu-ibu yang lain itu HP pasti akan langsung dilempar ke kepala suaminya ya kan, biar tahu rasa. Kalau saya aja saya akan lakukan hal seperti itu. Saya ambil, saya lempar ke kepalanya kan, biar rasa kan, biar dia tahu bagaimana rasanya sakit lemparan tuh ya. Sama juga nih dia loh, ibaratnya kita lempar HP-nya itu hancur, masih ndak seberapa dibanding sakit hati kita loh ya kan, bener kan. Makanya itu jadi Tante Nana tuh diam, cuma ya itu kasihannya Tante Nana itu tahu ndak, dia jadi stres setiap malam. Kalau mau tidur itu dia ndak bisa tidur, mikirin tentang gimana ya suaminya sama selingkuhannya itu loh ya tuh. Makanya tuh kasihan. Makanya kadang-kadang tuh ya kita itu butuh teman buat cerita, buat curhat gitu loh, buat kita ceritain unek-unek kita, supaya apa? Supaya kita itu bisa menceritakan semua isi hati kita, supaya kita itu ndak sembarangan gitu loh. Jadi kita bisa punya teman, jadi kita nggak bisa punya pemikiran yang aneh-aneh gitu loh kan. Ada kan ibu-ibu kalau stres, kalau apapun dia akan melakukan hal-hal yang di luar tindakan yang nggak jelas gitu loh. Jadinya tuh ya kita perlu cerita, kasih tahu teman. Ya Tante Nana itu kan dia cerita sama saya gitu loh. Saya bilang, sabar ya Tante ya, habis kayak apa, kasihan dong Tante kalau ada apa-apa gitu ya kan. Tante sana, anak Tante kan masih kecil, masih butuh banyak itu masih banyak butuh perhatiannya Tante. Kalau Tante stres bagaimana gitu loh jadinya. Iya, bilangnya tantenya kan, pada Tante tuh loh stres, nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Dia bilang apa, karena katanya dia stres, kalau tidur dia malah mimpi buruk. Mimpinya apa? Mimpinya loh suaminya dan selingkuhannya tuh malah ketawa-ketawa loh. Dia sih sebenarnya gimana ya,
Kalau nggak mikirin itu anaknya 3 aja, suaminya tuh udah dia pukulin, udah diapain tuh babak belur. Dia bilang mau biar di penjara juga nggak apa-apa. Cuma kan mikirin anaknya, kasihan kan. Kalau terjadi apa-apa dengan Tante Nana kan anaknya juga yang kasihan gitu ya kan. Makanya itu. Jadi Tante Nana tuh cuma diam, cuma nunggu apa? Nunggu suaminya itu bertobat dan minta maaf gitu loh ya kan. Makanya tuh suaminya tuh beruntung banget loh punya istri kayak Tante Nana itu. Tapi ya itu sih, dasar suaminya memang suami kurang ajar, suami nggak tahu diri ya kan kalau menurut saya sih. Sampai detik ini loh, sampai hari ini dia nggak ada minta maaf sama Tante Nana. Malah begitu sudah ketahuan kelakuannya, kebusukannya di luar sana, bukannya dia bertobat, dia malah semakin menjadi-jadi sama selingkuhannya, sama pelakornya itu. Dan ini pun sekarang pelakornya bukan pelakor yang kemarin lagi, ini pelakornya udah ganti-ganti berapa orang, ya ampun ya kan. Dasar kurang ajar kan, malah yang teganya lagi dia meninggalkan Tante Nana dengan 3 anaknya tanpa uang, tanpa apa-apa gitu loh. Jadi kasihan banget Tante Nana itu, dia mesti membesarkan 3 anaknya, mesti ngurusin anak-anaknya ya kan. Makanya saya tuh kalau lihat tuh kasihan, pengen bantu tapi mau bantu gimana ya kan. Saya sendiri masih butuh bantuan. Ya kadang saya bantu juga sih sedikit-sedikit, tapi nggak bisa banyak ya kan, karena saya sendiri juga punya keluarga sendiri ya kan. Ya itulah, makanya tuh harusnya itu suaminya tuh sadar loh. Sadarnya tuh gimana ya, kalau dia mau punya istri lagi, mau punya keluarga lagi sendiri, terserah. Yang penting tuh dia bisa perhatiin anaknya, bisa urusin anaknya ya kan, bener kan itu kan. Cuma ya itulah, kadang-kadang namanya manusia, rasa egoisnya atau apa tuh lebih tinggi ya kan. Kalau sudah ada mainan baru, mana mau lagi sama mainan lama, betul kan. Makanya ini buat bapak-bapak, mas-mas, kakak-kakak di luar sana, kalau sudah punya istri tolong diperhatikan istri, terutama punya anak ya kan, perhatikan anak dan istrinya. Kalau memang sudah gak cinta lagi sama pasangannya, lebih baik dibicarakan baik-baik. Jangan masalah main tinggal ataupun anaknya malah ditelantarkan ya kan. Karena apa? Karena anak-anak itu kan lahir dari hasil buah cinta mereka juga dulunya ya kan. Kan gak mungkin kan dulunya saling benci terus menikah. Pasti juga kan dulunya itu saling cinta dulu, makanya menikah, makanya punya anak ya kan. Nah masa sekarang setelah ndak suka lagi, setelah benci terus anaknya nggak diurusin, anaknya ditinggal gitu aja. Memangnya ini anak kucing gitu loh, ini kan anak manusia. Anak manusia itu bukan cuma butuh makan, dia butuh pendidikan, dia butuh tempat tinggal dan segalanya. Dan kasihan loh, kadang anak-anak tuh kan bisa trauma. Ada loh teman-teman saya, anak-anaknya segala gitu kan, yang kasus-kasusnya entah itu orang tua atau entah itu ibunya atau ayahnya yang selingkuh atau gimana kan, yang jadi korban kan anak-anaknya juga kan, jadi stres, jadi apa gitu, pelajarannya jadi terbengkalai ya kan, jadi rumahnya juga jadi tempat perang terus ya kan. Tapi saya doain deh para pendengar saya ini hidupnya selalu baik-baik, rumah tangganya damai, tentram, gak ada pelakor, pembinor ataupun hal-hal yang tidak baik. Semoga semuanya lancar-lancar ya, amin ya kan. Oke, ceritanya cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, dan share ya kan. Saya doakan kalian semua panjang umur, sehat selalu. Dukungan dari kalian sangat berarti ya untuk saya sangat menghargainya, sama sekali ya, saya hargain semuanya. Oke? Bye bye.